wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman SMA Negeri 1 Tulungagung. Perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Rati Wulan Irayani, mahasiswa dari Stikus Utama Abdi Husada Tulungagung dari Sarjana Keperawatan tingkat 1A semester 2. Tujuan saya datang kemari di Aula SMA Negeri 1 Tulungagung ini, saya ingin menyampaikan apa saja sih bahaya apabila kita mengonsumsi minuman keras. Mungkin bagi kalian minuman keras itu bukan suatu hal yang tabu di pendengaran kalian. Nah, kita di sini akan membahas apa saja sih bahaya-bahaya apabila kita mengonsumsi minuman keras. Kemudian efek samping apa yang ditimbulkan apabila mengonsumsi minuman keras. Kemudian kandungan apa saja yang terdapat dalam minuman keras tersebut. Nah, kita akan bahas di sini dalam waktu kira-kira 30 menit sampai 1 jam. Minuman keras atau yang kerap kita sebut miras itu adalah minuman yang mengandung etanol. Etanol adalah bahan psikoaktif yang apabila kita mengonsumsinya secara berlebihan dapat mengakibatkan penurunan kesadaran. Nah, di berbagai negara lain dalam penjualan etanol atau minuman keras hanya dibatasi dalam kalangan tertentu saja. Umumnya masyarakat yang umurnya melebihi batas atau dalam batas umur tertentu saja. Nah, minuman keras yang mengandung etanol ini berasal dari bahan pertanian yang mengandung karbohidrat yang diproses secara fermentasi dan distilisasi atau fermentasi tanpa distilisasi dengan penambahan zat campuran lain maupun tidak penambahan zat campuran lain. Minuman keras mengandung alkohol dari berbagai macam golongan terutama etanol atau CH3CH2OH dengan kadar tertentu. Nah, alkohol ini berasal dari peragian zat yang dari bahan karbohidrat seperti gula, madu, gandum, sari buah, atau umbi-umbian. Nah, jenis dan golongan alkohol akan didapatkan dari tergantung dari proses peragian tersebut. Dari proses peragian tersebut akan didapatkan 15% kadar alkohol. Tapi apabila menggunakan proses distilisasi atau ditambahkan dengan proses distilisasi, kadar alkohol bisa cukup tinggi sampai dengan 100%. Nah, yang tadi adalah kandungan yang terdapat dalam minuman keras. Nah, minuman keras ini juga termasuk zat aditif. Nah, minuman keras dibagi menjadi 3 golongan. Yang golongan pertama atau golongan A itu memiliki kadar alkohol 1-5%. Contohnya adalah bir. Kemudian golongan yang kedua atau golongan B itu memiliki kadar alkohol 5-20%. Seperti contohnya anggur atau wine. Kemudian yang ketiga atau golongan C memiliki kadar alkohol 20-45%. Ya, contohnya adalah whisky, vodka, dan arak. Nah, mungkin ini juga termasuk bab yang kalian tunggu-tunggu, yaitu apa saja sih jenis-jenis minuman keras itu. Nah, ada beberapa macam jenis-jenis minuman keras. Yang pertama adalah bir. Bir berasal dari biji-bijian gandum yang direndam dalam ragi dan difermentasikan dan didiamkan selama beberapa hari sampai beberapa minggu. Bir ini memiliki kadar alkohol kurang lebih 2-5%. Kemudian yang kedua adalah wine. Nah, wine ini adalah minuman yang berasal dari anggur yang difermentasikan. Kemudian ada spirits. Spirits itu adalah sebutan untuk minuman beralkohol juga yang proses
prosesnya disuling atau melalui proses penyulingan dari anggur juga. Spirits ini memiliki kadar alkohol cukup tinggi juga, 20-40%. Kemudian champagne atau sampanye, itu bisa disebut sampanye juga. Itu berasal dari anggur merah, minuman beralkohol yang berasal dari anggur merah, namun anggur merah ini lebih berkualitas daripada miliknya wine tadi. Jadi sama-sama berasal dari anggur merah, cuma si champagne ini lebih berkualitas anggur merahnya. Selanjutnya adalah vodka. Vodka berasal dari air dan alkohol. Vodka memiliki kadar alkohol kurang lebih 35-80%. Alkoholnya cukup tinggi, kadar alkoholnya juga cukup tinggi di vodka ini. Nah, vodka ini juga biasanya ditambahkan dalam pembuatan minuman lain. Kemudian yang terakhir adalah brandy. Brandy ini berasal dari sisa ampas anggur yang didestilisasi. Jadi berasal dari ampas sari buah yang sudah didestilisasi. Nah, brandy ini memiliki kadar alkohol juga cukup tinggi, berkisar 40-80%. Nah, sekarang kita memasuki bab yang mungkin kalian tunggu-tunggu, yaitu apa saja sih bahaya apabila kita sering mengonsumsi minuman keras bagi organ. Nah, sayangkan apabila cantik-cantik, ganteng-ganteng, kemudian sering mengonsumsi minuman keras, ternyata organ dalamnya mengalami gangguan atau mengalami kerusakan. Nah, namun kerusakan ini tidak secara langsung nampak apabila kita sekali minum atau 2 kali minum minuman keras. Nah, kerusakan ini atau gangguan ini akan terlihat efek sampingnya setelah beberapa tahun kemudian, mungkin 10 tahun kemudian, mungkin 15 tahun kemudian, mungkin 5 tahun kemudian. Pokoknya dalam jangka waktu yang tidak sebentar, dalam jangka waktu lama. Nah, apa saja sih bahaya-bahaya apabila kita mengonsumsi minuman keras bagi organ tubuh kita? Nah, untuk yang pertama mungkin ginjal. Nah, ginjal itu dapat menyebabkan apabila kita mengonsumsi minuman keras dapat menyebabkan gagal ginjal. Kemudian untuk hati mungkin sindrom lemah hati. Kemudian jantung dapat menyebabkan kolesterol. Kemudian tulang dapat meningkatkan resiko patah tulang. Kemudian memperlambat pertumbuhan tulang. Kemudian untuk sistem reproduksi menyebabkan mandul, hipertensi, dan kanker payudara. Kemudian untuk mata dapat mengurangi kejelasan penglihatan. Nah, untuk kulit dapat mengakibatkan penuaan dini, kulit kusam, kulit keriput. Nah, yang ini mungkin sering terjadi dialami oleh pengonsumsi minuman keras. Nah, di gangguan otak dan syaraf biasanya dapat menghambat distribusi sinyal antara otak dan syaraf tulang belakang. Apa saja sih penyebab seseorang mengonsumsi minuman keras? Yang pertama dari faktor internal dulu, dari individunya sendiri. Rasa ingin tahu yang dimiliki remaja sangatlah tinggi, jadi mungkin para remaja selalu ingin mencoba-coba untuk mencari pengalaman baru. Kemudian dari kerohanian, iman yang dimilikinya belum kuat, jadi untuk mengonsumsi minuman keras adalah hal yang lumrah menurutnya, bukan hal yang tabu lagi. Kemudian dari faktor psikologis, biasanya orang yang memiliki masalah itu larinya akan ke miras, akan dilampiaskan ke miras. Mungkin dengan mengonsumsi miras, mereka yang mengonsumsi miras akan merasakan ketenangan. Mungkin baginya apabila memiliki masalah kemudian mengonsumsi minuman keras dapat melonggarkan sedikit masalahnya, mungkin dapat sebentar sejenak melupakan masalahnya. Nah, yang kedua adalah faktor eksternal atau faktor dari luar. Apa saja sih faktor eksternal? Nah, yang pertama mungkin dari tingkat pendidikan. Kurangnya pendidikan memberikan kurangnya pengalaman atau kurangnya pengetahuan dari dampak apabila mengonsumsi
minuman keras. Kemudian yang kedua adalah mungkin dari faktor ekonomi. Seseorang yang memiliki ekonomi yang kurang atau terhimpit ekonomi, mereka akan stres dan melarikan diri ke minuman keras. Nah, yang ketiga adalah budaya. Nah, di Indonesia sendiri juga banyak yang memproduksi minuman keras seperti tuak, kemudian arak Bali, kemudian anggur merah, itu juga ada di Indonesia. Jadi masyarakat Indonesia menganggapnya itu adalah sebuah budaya apabila mengonsumsi minuman keras. Nah, kemudian adalah latar belakang kehidupan. Biasanya dari kalangan remaja yang menengah perekonomiannya. Jadi mereka akan berkumpul dan menjadi satu, kemudian patungan untuk membeli minuman keras. Nah, hal tersebut mungkin kurang dari kontrol dari orang tua dan kurangnya iman yang kuat dari dirinya sendiri. Kemudian salah pergaulan. Nah, faktor dari salah pergaulan ini terjadi karena seseorang atau remaja salah bergaul dengan orang-orang yang sering minum, sering mabuk, sering mengonsumsi minuman keras. Jadi dia akan dipengaruhi untuk ikut minum minuman keras dan menjadikan dirinya peminum. Kemudian tidak adanya kontrol dari sosial masyarakat, dari aparat, dari pendidik, dari masyarakat lain, dari keamanan. Tidak ada yang mengingatkan atau memberitahu untuk menanggulangi atau mengurangi masyarakat yang mengonsumsi minuman keras. Mereka bersikap acuh tak acuh kepada masyarakat yang mengonsumsi minuman keras. Nah, sekarang adalah bab yang terakhir. Bagaimana sih cara mencegah atau menghindari minum minuman yang beralkohol atau minum-minuman keras? Yang pertama adalah cari teman atau bergaulah dengan teman yang positif. Kemudian jalani pola hidup yang sehat. Kemudian tanamkan iman yang kuat terhadap diri kalian. Kemudian jangan mendatangi tempat-tempat yang gemerlap. Kamu sendiri kan apa sih tempat gemerlap itu? Gak usah saya sebutkan contohnya, mungkin kalian juga sudah paham sendiri. Kemudian pahami dan cari tahu apa saja sih dampak yang berbahaya bagi tubuh kita apabila kita mengonsumsi minuman keras. Kemudian jangan lampiaskan amarah kalian, jangan lampiaskan stres ke minuman keras. Mungkin kalian bisa dengan beribadah, kemudian curhat ke orang yang kalian percaya. Mungkin itu sedikit dapat meringankan beban pikiran atau meringankan masalah atau meringankan stres daripada kalian lari ke minuman keras kemudian berdampaknya 10 tahun yang akan datang akan mendapatkan diri sendiri dan orang lain juga kan. Nah, jadi itu cara-cara bagaimana agar kita tidak menyentuh atau mengonsumsi minuman keras. Nah, sekian penyampaian materi dari saya terkait dengan bahaya mengonsumsi minuman keras. Apabila ada beberapa pertanyaan, kalian bisa mengajukan. Dan apabila saya ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.